Oke, halo guys, balik lagi di konten unboxing Realme 13 series ya. Kali ini di depan saya sudah ada Realme 13 5G dan juga Realme 13 Plus 5G dengan desain yang unik banget ya. Di depannya ada heroes dari Honors of King atau HOK. Kemudian ya boxnya beda lah dengan seri-seri sebelumnya. Oke, seberapa unik, seberapa keren kedua tipe ini nanti kita akan buka bareng-bareng, jadi ikutin videonya sampai akhir. Oke, kalau gitu sekarang kita buka yang Realme 13 Plus dulu ya. 13 5G ini kita singkirkan dulu, kita taruh di pinggir ya, kita taruh di pinggir sini aja. Kemudian kita akan mulai membuka kotak dari Realme 13 Plus 5G ya, dengan slogan performance beyond limit ya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian boxnya ini benar-benar spesial banget ya, beda banget. Realme ini kayaknya mau nunjukin kalau handphone yang mereka luncurin kemarin ini benar-benar ditujukan untuk gaming banget. So kalau teman-teman perhatikan di bagian depannya ya, di sini jelas banget ada dynamic RAM expansion ya, dan sampai dengan 26 GB di sini ya. Dan juga penyimpanan atau ROM sebesar 256 GB, ini gede banget. Kemudian dia dibekali juga dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G chipset ya, layarnya 120 Hz OLED Eye Comfort Display. Kemudian pengecasannya 80 Watt Ultra Charging, baterainya 5000 mAh, dan juga dia sudah dilengkapi dengan OIS kamera ya, Sony 50 megapiksel ya. Kemudian di bagian belakang ya kurang lebih sama lah ya. Bagian atasnya, kemudian unit yang saya pegang ini adalah varian yang warna dark purple. Oke, kalau gitu kita langsung buka saja dulu ya. Ada segel di bagian atas, coba unboxing. Jadi kita akan lihat ya kelengkapannya ada apa aja, kemudian kita coba dikit-dikit lah. Boxnya seperti biasa ada Make It Real ya, ini adalah slogan terbarunya Realme. Kemudian kita buka ya, di dalam kotak yang di depannya seperti biasa lah ya, kitab-kitab, kemudian ada case-nya juga ya, ada SIM ejector dan lain-lain yang mungkin ya kalian juga males baca lah ya. Kemudian ini ada unitnya, unit yang saya pegang ini warnanya dark purple. Apa desainnya. Nah, ini adalah pengecasannya ya kawan-kawan. Untuk pengecasan Realme 13 Plus 5G ini dia di 80 watt ya, 80 watt. Jadi bawaannya sudah 80 watt ultra charging. Oke, jadi ada pengecasan ya. Nah, jelas banget ya, super focus. Kemudian ini adalah desain dari Realme 13 Plus 5G. Oke, kita lepasin dulu kali ya. Lihat estetik, kita lepas dulu, taruh dulu di sini. Nah, oke, ini dia desain dari Realme 13 Plus 5G ya, varian warna dark purple. Jadi warnanya oke lah, cakep gitu ya. Kalau kita lihat di bagian atasnya ini ada port untuk headset ya, kemudian ada speaker ya, kemudian di bagian bawahnya ini ada port untuk SIM card. Kita coba lihat ya SIM cardnya ya, teman-teman juga bisa lihat. SIM 1, SIM 2 hybrid ya kawan-kawan. Di SIM 1 atau SIM 2 nya ini hybrid, jadi bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card plus memori eksternal ya, disuruh menggunakan Type-C.
Kemudian di bagian kanannya dia ada tombol power dan juga volume atas dan bawah. Bagian kirinya dia benar-benar bersih. Ya, untuk setup kamera Realme dari 13 Plus 5G ini ya dia masih menggunakan triple kamera dengan desain yang seperti jam tangan. Ya, di bagian kameranya ada sedikit tulisan. Ya, kita lihat lebih dekat ke kamera. f1.8 26mm 50 megapiksel OIS kamera. Kita coba nyalain. Ya, coba nyalain dulu. Oke. Nah, kalau kita perhatiin bagian belakangnya baik-baik, ini seperti ada kayak apa ya? Kayak kilatan-kilatan petir. Oh, lebaynya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga sekat yang memisahkan antara bagian atau desain bagian atas dan juga bagian bawah. Oke, cakep lah. Bagian Realme-nya juga, tulisan Realme juga nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan kayak di seri sebelumnya tuh biasanya dia menyamping, ini benar-benar ada di bagian tengah. Ya, kalau sebelumnya kan seperti ini, ya, di bagian samping, di bagian tengah. Itu aja sih kayaknya untuk perbedaan desain dari 13 5G ini dibandingkan dengan seri 13 Pro. Kita coba setup dulu. Oke, welcome to Realme UI. Get started. Oke, untuk informasi buat kamu yang belum tahu spesifikasi dari Realme 13 Pro 5G. 13 Pro 5G ini dari segi kamera dia udah pakai Sony Lightian 600. Yang ini resolusinya tadi sudah jelas banget ya, ditulis di bagian boxnya 50 megapiksel Super OIS dengan 2 kali in sensor zoom ya. Kemudian ada flicker sensor dan juga mono kamera. Jadi ya sebenarnya kamera utamanya aja sih yang paling bakalan kepake sama kamu ya. Kemudian di bagian kamera depan dia sudah menggunakan 16 megapiksel ya untuk kamera selfie gitu ya. Untuk chipset tentunya chipsetnya juga kencang banget ya, seperti yang teman-teman lihat tadi di awal boxnya itu udah handrocking banget gitu ya. Dia menggunakan chipset Dimensity 7300 Energy dengan skor AnTuTu 750 ribuan ya. Dari Realme sendiri ngeklaim dia bisa mentok di 120 fps kalau kalian mainin game Honor of King atau Mobile Legends. So nanti itu kita akan buat ulasan video terpisah. Sekarang kita cek aja dulu ya, dari mulai pengaturan dan lain sebagainya. Oke, kita fullin dulu kayaknya biar asik nih ya. Seperti biasa, paling simple untuk ngelihat handphone ini speknya kayak gimana sih gitu kan. Dia menggunakan Realme UI ya 5.0 based on Android 14, tidak ada jaringan. Jadi nanti kalau kalian mau update ya tinggal update aja kayak gitu. Oke. Ya, ini dia ya Realme UI 5.0. Ini adalah seri Realme UI yang paling baru dan storage 256GB, jadi belum apa-apa dia udah kemakan sistem sebesar 27 GB ya. Modelnya RMX 5000 dengan Dimensity 7300 Energy, ukuran layarnya di 6,67 inch. Nah, yang menarik ya, untuk RAM ekspansinya dia bisa ditambah sampai dengan 14 GB. Jadi bawaannya itu udah 12 GB. Kalau kalian mau tambahin sampai 14 GB itu bisa banget. Gitu. Ya, jadi bisa dioptimasi untuk RAM-nya. Totalnya jadi bisa sampai 26 GB ya. Jadi 12 plus 14. Standarnya sih ekspansinya di 4 GB gitu. Oke. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya ada snap card. Ya, ini kalau kalian mau duplikat kartu akses bisa banget di bagian sini. Ini fitur yang udah ada di seri model sebelumnya. Ya, kemudian untuk baterai juga ya oke lah ya. Itu kita nggak akan bahas lebih jauh. Kemudian karena ini adalah handphone yang memang diperuntukkan khusus ya untuk HOK ya, kalian bisa optimasi lagi menggunakan beauty mode. Ini keren banget, jadi kalian bisa optimasi di
ketika di dalam game. Jadi nanti teman-teman tinggal tarik aja ya dari atas di GT mode, mau diaktifkan atau dimatiin. Jadi kalau kalian butuh performa yang jauh lebih kencang, itu bisa diatur lewat GT mode ini. Biasanya GT mode ini ada di seri-seri flagshipnya Realme gitu. Oke, kemudian bagian lain yang saya suka adalah salah satunya dari layarnya. Layarnya ini dia udah pakai eSport display ya, jadi eSport display 120 Hz dengan kecerahan maksimalnya bisa sampai 2000 nits. Jadi layarnya sudah dia smooth banget ya, 120 Hz. Kemudian kalau kalian main game di luar ruangan pun dia tetap akan terlihat jelas dan detail. Nah terus kalau kalian senang main game yang memang pakai gyroscope ya, nggak usah takut lagi gyroskopnya nge-lag atau lain sebagainya, karena dia udah pakai 6 axis gyroscope. Jadi tinggal goyang atas goyang bawah doang itu udah asik banget lah gitu ya. Nah, terus biasanya kendala ketika kalian main game dalam jangka waktu yang panjang itu handphonenya selain baterainya cepat habis ya, tentunya kan juga panas ya. Nah si Realme 13 Plus ini dia sudah dilengkapi dengan sistem pendingin yang gede banget ya. Sudah ada vapor chamber stainless steel yang bisa nurunin suhu di prosesor sampai dengan 19 derajat. Jadi pengalaman kalian ketika main game menggunakan Realme 13 Plus ini udah pasti adem. Nanti kita coba lihat untuk kameranya seperti apa ya. Ini adalah kamera utama dari Realme 13 Plus. Wih, cakep banget ya. Ini kamera utama. Kemudian dia sudah ada mode street juga. Saya paling senang banget nih pakai mode street ya, karena sudah ada fitur yang memungkinkan kalian mengambil foto yang sedang objeknya itu sedang gerak cepat tapi minim blur gitu. Filternya juga oke banget ya, saya paling suka filter yang street ini. Hasilnya ketika di zoom juga bagus banget ya guys. Untuk perekaman video ya, kalian bisa rekam di 720p 30 fps ataupun 60 fps, kemudian 1080p di 30 fps ataupun 60 fps, dan juga 4K maksimal di 30 fps ya. Kalau kalian ngerekam video tapi ya kurang stabil, bisa aktifin ultra stay-nya di sini, tapi ya maksimal di 1080 60 ya. Kalau di 4K dia belum support, itu pasti akan hilang untuk ultra stay-nya. Jadi dibantu lagi sama software kalau kalian memang butuh stabilisasi yang lebih baik gitu ya. Kemudian untuk resolusi foto ada action mode juga. Jadi kalau misalnya kalian aktifin mode action ini untuk foto objek-objek yang kenceng gitu ya, nggak akan ngeblur. Untuk mode bokeh Oke, nanti kita akan provide untuk hasil foto dan videonya di video berikutnya. Sekarang kita bakal mencoba pengecasannya sekencang apa. Oke, kita coba cek seberapa kencang dia ketika ngecas. Oke, dia cepat banget sih ya. Hitungan belum 1 menit. Ya, naiknya cepat banget dari 49 ke 52. Oke,
Oke teman-teman, Realme 13 Plus ini bisa kalian dapetin di toko terdekat ya dengan harga di 4.599.000 aja ya. Mungkin nanti kalau kalian ngelihat video ini sudah cashback ya, tahu ya. Tapi menurut gue sih udah worth it banget. Kalian dapetin handphone dengan spek yang gokil banget ya, RAM sampai dengan 26GB, penyimpanan 256GB. Udah gitu kalau kalian ikut pre-ordernya ya sampai dengan tanggal 24, kalian bisa dapetin DP 0%, cicilan 12 bulan, gratis 2 bulan, terus ada juga Realme Buds T01 senilai 299.000 gitu ya. Masih kurang, kalian bisa dapetin cashback ketika kalian trading sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi silahkan kalian kunjungi Realme brand store terdekat dan juga partner-partner Realme yang paling dekat dari tempat kalian tinggal ya. Pre-order di tanggal 17 sampai dengan 24 Oktober 2024 dan kalian bisa dapetin open sale-nya mulai dari tanggal 25 Oktober 2024. Oke, kayaknya segitu aja untuk Realme 13 Plus-nya. Kita akan lanjut ke video berikutnya ya untuk membuka kotak dari Realme 13 5G.